Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan mulai kembali belajar tematik tema 1, subtema 2. Mengenal pertumbuhan dan perkembangan manusia. Apakah kalian tahu apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam kandungan sampai ia dewasa. Dan pertumbuhan manusia akan berhenti saat mereka dewasa. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh 1. Faktor makanan. Yang kedua, kebiasaan berolahraga. Yang ketiga, gen dari orang tua. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Makanan yang sehat dan bergizi terdiri dari 1. Makanan pokok. 2. Lauk pauk. 3. Sayur-sayuran. 4. Buah-buahan. Dan 5. Susu. Nah, sekarang kita akan belajar perkembangan. Apakah kalian tahu apa itu perkembangan? Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Pertumbuhan manusia akan berhenti setelah dewasa, namun perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Contoh perkembangan manusia yang pertama adalah pada saat kita masih bayi, kita hanya bisa digendong oleh orang tua. Tetapi seiring perkembangan fisik, kita mampu merangkak, mampu berjalan, dan lain-lain. Contoh perkembangan yang kedua, yaitu pada saat kita masih kecil. Biasanya kita akan menangis jika kehilangan sesuatu. Tetapi saat sudah dewasa, kemampuan berpikir dan emosi kita sudah berkembang. Jadi, ketika kita kehilangan sesuatu, kita akan mengikhlaskannya. Setelah kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan, sekarang kita akan belajar tentang gerakan tari. Pernahkah kalian melihat seseorang menari? Tentunya sudah ya. Nah, dalam tarian itu terdapat berbagai macam gerakan. Gerakan apa saja sih yang mereka lakukan? Ayo kita pelajari sekarang. Macam-macam gerakan tari. Gerakan tari yang pertama adalah gerakan kepala dan leher. Contoh, menoleh, menggeleng, berputar, mengangguk, dan memalingkan muka. Gerakan tari yang kedua adalah gerakan mata. Contohnya, gerak mata lurus ke samping atau mengerling, menyudut ke kanan atas dan bawah, dan menyudut ke kiri atas dan bawah. Gerakan tari yang ketiga adalah gerakan bahu. Contohnya, gerak bahu naik turun dan gerak bahu berputar. Gerakan tari yang keempat adalah gerakan tangan. Contohnya, mengepal, membuka, dan melambai. Gerakan tari yang kelima adalah gerakan kaki. Contohnya, gerak kaki di tempat dan gerak kaki menyangga badan. Setelah kita belajar mengenal tentang macam-macam gerakan tari,
Sekarang kita akan belajar berhitung. Perhatikan penjelasan berikut ya. Penjumlahan bersusun dengan menyimpan. Perhatikan contoh berikut ini ya. 1.200 ditambah 2.900. Kita tuliskan bilangan pertama di bagian atas. Dan bilangan kedua di bagian bawah seperti ini. Karena operasi hitung yang akan kita lakukan adalah penjumlahan, maka kita tulis simbol operasi hitung penjumlahan. Yuk kita mulai menghitung. Pertama, kita jumlahkan satuan dengan satuan. 0 ditambah 0, hasilnya adalah 0. Setelah itu, kita jumlahkan puluhan dengan puluhan. 0 ditambah 0, hasilnya adalah 0. Kita jumlahkan ratusan dengan ratusan. 2 ditambah 9, hasilnya adalah 11. Kita tulis 1 pada nilai tempat ratusan dan kita simpan 1 ribuan pada nilai tempat ribuan seperti ini. Sekarang kita jumlahkan angka pada nilai tempat ribuan. 1 ditambah 1 ditambah 2, hasilnya adalah 4. Karena hasilnya ribuan, jangan lupa diberi tanda titik ya. Jadi, hasil dari penjumlahan bersusun 1.200 ditambah 2.900 adalah 4.100. Kita lihat contoh lainnya yuk. 3.058 ditambah 4.950. Kita tuliskan bilangan pertama di bagian atas dan bilangan kedua di bagian bawah seperti ini. Karena operasi hitung yang akan kita lakukan adalah penjumlahan, maka kita tulis simbol operasi hitung penjumlahan. Yuk kita mulai menghitung. Pertama, kita jumlahkan satuan dengan satuan. 8 ditambah 0, hasilnya adalah 8. Setelah itu, kita jumlahkan puluhan dengan puluhan. 5 ditambah 5, hasilnya adalah 10. Kita tulis 0 pada nilai tempat puluhan dan kita simpan 1 ratusan pada nilai tempat ratusan seperti ini. Sekarang kita jumlahkan angka pada nilai tempat ratusan. 1 ditambah 0 ditambah 9, hasilnya adalah 10. Kita tulis 0 pada nilai tempat ratusan dan kita simpan 1 ribuan pada nilai tempat ribuan seperti ini. Sekarang kita jumlahkan angka pada nilai tempat ribuan. 1 ditambah 3 ditambah 4, hasilnya adalah 8. Karena hasilnya ribuan, jangan lupa diberi tanda titik ya. Jadi, hasil dari penjumlahan bersusun 3.058 ditambah 4.950 adalah 8.008. Mudah bukan? Selamat belajar teman! Gimana tadi penjelasannya? Sudah paham kan? Oke, sekarang ayo coba kita kerjakan sama-sama soal berikut ini. Soal yang pertama adalah 1426 ditambah
3.238. Soal yang kedua, 3.463 ditambah 2.253. Ayo coba dihitung dulu. Miss tunggu ya. Sudah? Oke. Yuk coba kita cek jawabannya. Jawaban yang pertama, 1.426 ditambah 3.238. Jawabannya adalah 4.664. Gimana? Betul nggak? Betul ya? Oke, sekarang kita lihat jawaban yang kedua. 3.463 ditambah 2.253. Jawabannya adalah 5.716. Betul? Yeay, selamat. Setelah kita belajar tentang berhitung, sekarang kita akan belajar tentang gerak dasar olahraga. Gerak dasar dalam olahraga terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah kemampuan lokomotor. Contohnya, berjalan, berlari, skipping, melompat, dan meluncur. Gerak dasar olahraga yang kedua adalah kemampuan non-lokomotor. Contohnya, menekuk, mengangkat, melipat, memutar, dan lain-lain. Gerak dasar olahraga yang ketiga adalah kemampuan manipulatif. Contohnya, memukul, melempar, menangkap, menggiring bola, dan menendang. Nah, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya ya. Karena pelajarannya sudah selesai, mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.